Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kata-kata mengandung kuasa dan kekuatan. Kata-kata Yesus untuk mengajar, tetapi juga untuk mengusir roh jahat. Kata-kata ahli Taurat untuk mengajar tentang kitab-kitab Musa. Saudara-saudari, pada zaman ini sangat terasa sekali bagaimana pengaruh kata. Kita jangan meremehkan kata-kata, karena ungkapan kata-kata yang tidak dikatakan tapi diketik lalu diposting di media sosial, di Twitter, di Facebook, itu bisa berdampak macam-macam. Seorang presiden ketika menulis, memposting sesuatu di Twitter, lalu bisa menggerakkan pendukungnya untuk menyerbu gedung parlemen. Kata-kata bisa menguatkan, bisa melemahkan, bisa menggerakkan orang untuk menyumbang begitu banyak bantuan untuk korban bencana alam. Tapi kata-kata juga bisa menghasut, bisa menebar berita bohong, bisa menyesatkan. Kata-kata juga bisa membimbing, mengharukan, membuat orang tertawa. Kata-kata seorang komedian, kata-kata seorang motivator bisa menggerakkan hati orang, meneguhkan, atau mengharukan, membuat orang menangis. Betapa kuatnya kata-kata yang keluar dari mulut kita, yang mungkin kita tidak menyadari. Semakin tinggi jabatan atau posisi seseorang, seperti sekarang saya berada di mimbar khotbah ini, orang seharusnya semakin menghitung kata-kata yang keluar dari mulutnya.
Nah, saudara-saudari, dalam Injil kita lihat bagaimana Injil Markus membedakan antara kata-kata yang mengandung kuasa yang dikatakan oleh Yesus dengan bagaimana ahli-ahli Taurat mengajar. Mereka membandingkan. Bagaimana persisnya perbandingan itu? Orang-orang melihat bagaimana Yesus dengan pengajarannya, dengan kata-katanya menggerakkan banyak orang, bahkan yang bergerak itu bukan hanya wujud manusia, tapi roh jahat pun taat. Roh jahat pun taat. Roh jahat pun tahu siapa Yesus yang kudus dari Allah. Nah, mungkin ini menjadi catatan kecil untuk kita ya. Kita semua tahu siapa Yesus, siapa Tuhan, tapi jangan lupa mengetahui siapa Tuhan itu belum mengatakan baik atau buruk, karena roh jahat pun tahu ya. Demit, setan, jin, ya, sundel bolong pun tahu ya, siapa Tuhan ya. Lalu apa yang membedakan? Mereka hanya tahu, tetapi tidak punya relasi lebih dekat dengan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus kata-katanya menggerakkan, menyembuhkan, membebaskan, karena kita tahu dalam Injil Tuhan Yesus itu kata-katanya adalah hidupnya. Hidupnya itu sendiri juga kata-katanya. Ada garis lurus, tidak ada putus antara hidup dan kata-kata. Itu baru kata-kata memiliki kuasa, karena kata-kata itu keluar dari hidupnya. Bukan sekedar ilmu yang diajarkan tanpa keterlibatan si pengajarnya. Bukan sekedar teori-teori dan ilmu yang diajarkan, diulang-ulang dan dihafal tanpa keterlibatan hidup si pengajar. Bukan. Itu yang dikritik oleh penginjil Markus kepada ahli Taurat. Mereka mengajar, tetapi hanya mengajar. Maka saudara-saudari, betapa berharganya, mulia dan luhurnya seorang guru. Jadi bukan sekedar pengajar, ada makna yang jauh lebih dalam dari kata guru ya. Guru bukan sekedar pengajar, bukan sekedar dosen, tapi guru itu sungguh-sungguh kata-kata dan hidupnya itu selaras. Kata-katanya adalah hidupnya, hidupnya adalah kata-katanya. Maka karismanya luar biasa, maka kekuatannya luar biasa, menggerakkan, dan tidak sembarang ngomong. Bisa dipastikan orang macam Yesus ini adalah orang yang disiplin dalam pikirannya. Kata-kata itu bukan sekedar mulut yang bergerak. Sebelum kata-kata meluncur keluar, itu pasti sudah ada dalam pikiran. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita mau mengontrol kata-kata kita, pertama-tama yang harus dikontrol adalah pikiran kita. Yesus itu disiplin dalam pikiran. Coba lihat kembali kisah-kisah bagaimana dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ketika dia bertanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Lalu mereka diam karena tidak bisa menjawab. Dan ketika Yesus menyembuhkan, mereka marah. Dan Yesus logikanya ya disiplin. Loh, kamu loh pada hari Sabat memandikan, memberi makan lembu dan ternakmu, melepaskan lehernya dari tali pengikatnya dan membiarkan ternakmu makan pada hari Sabat. Orang ini anak Abraham, puluhan tahun lamanya diikat oleh penyakit dan harus disembuhkan, kamu komplain, kamu protes. Ini contoh ya, contoh betapa disiplinnya Yesus dalam berpikir, dalam mengatur cara pemikiran logika yang membuat banyak ahli Taurat dan orang-orang Farisi marah. Maka kekuatan kata-kata Yesus pertama-tama adalah hidupnya yang lurus pikirannya, konsisten sikap batinnya, dekat
dekat dengan Allah. Kita lihat 40 hari dia pantang dan puasa. Ini guru yang luar biasa, guru yang luar biasa, Tuhan dan Juru Selamat dan guru yang luar biasa. Karena mengajar dari hidupnya, maka roh jahat pun taat kepadanya. Saudara-saudari, permenungan ini sangat relevan dengan zaman ini. Ketika kita lihat orang seringkali sembarangan dalam berkata-kata, orang tidak peduli dampak dari kata-katanya. Masing-masing dari kita ini punya, dalam arti tertentu, punya kekuasaan ya. Kekuasaan itu bukan hanya soal punya jabatan di pemerintahan atau jabatan di paroki atau jabatan di tempat kerja. Yang namanya kuasa atau power, namanya kuasa itu adalah kemampuan yang saya miliki untuk saya sampaikan kepada orang lain sampai orang itu melakukan apa yang saya maui. Itu namanya kekuasaan. Kekuasaan ada yang datang dari jabatan, ada yang datang secara alamiah. Yang secara alamiah itu misalkan Anda seorang bapak, Anda punya kuasa. Meskipun kuasa itu mungkin tidak disadari. Kuasa terhadap siapa? Terhadap keluarga, mendidik anak-anak. Apa yang Anda katakan sangat berpengaruh, berdampak pada anak-anak tanpa Anda sadari. Itu kuasa, itu power namanya, kuasa. Saya misalkan seorang imam, pastor, berbicara kepada umat, kuasa, power. Atau seorang guru kepada muridnya, itu kuasa, power. Artinya kemampuan yang saya miliki, yang saya katakan kepada orang lain, sampaikan agar orang itu bisa melakukan apa yang saya kehendaki. Itu kuasa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menggunakan kuasa yang kita miliki itu? Apakah kita orang sembarangan, ngomong sembarangan, di depan anak-anak mungkin karena kebiasaan lama suka mengumpat sampai ditirukan anaknya, atau suka gosip ya, atau suka membicarakan kelemahan orang, atau kata-kata yang membangkitkan, kata-kata yang membuat orang merasa dikuatkan. Bukan hanya kata, tapi juga sikap-sikap kita. Apakah sikap-sikap kita membuat orang merasa nyaman dan dikuatkan, diteguhkan? Apapun, saudara-saudari, apapun yang ada pada kita, itu bisa menjadi kekuasaan. Nah, sejauh mana kita paham dan sadar menggunakan apa yang ada pada kita untuk sebuah kebaikan. Seperti Yesus menggunakan pengajarannya, kata-katanya, sikapnya untuk menyembuhkan dan membebaskan. Betapa pentingnya, saudara-saudari, hal ini kita renungkan, kita hayati di tengah zaman di mana kata-kata seringkali begitu rupa mengalami bias ya, begitu rupa dimanfaatkan untuk kepentingan jangka pendek, kepentingan politik, kepentingan jangka pendek yang mungkin dipakai untuk memecah belah. Kita perlu menandingi postingan-postingan kata-kata maupun foto maupun gambar yang memecah belah dengan postingan di media sosial, dengan apapun ya, kata-kata, foto, gambar, film yang membangun iman, yang membangun optimisme, yang membangun kegembiraan. Foto itu juga kata-kata loh, jangan lupa, tidak dikatakan, tapi itu kata-kata. Foto, video, semua media itu kata yang tidak terkatakan, tetapi justru itu kekuatannya luar biasa karena menancap, karena bergerak dan bersuara. Itu jauh lebih kuat menancap dalam benak orang daripada pengajaran kata-kata yang seperti saya lakukan. Lihat betapa relevannya hidup Yesus dengan zaman media sosial ini. Seandainya Yesus hidup pada zaman ini, Yesus mungkin ya aktivis pegiat media sosial untuk membangun dan menyembuhkan banyak orang dengan kata-katanya.
menggunakan segala cara. Kalau zaman itu saja dia menggunakan begitu banyak perumpamaan, zaman ini pasti dia menggunakan media sosial. Itu kekuasaan yang harus kita pakai untuk membangun, menyembuhkan, membebaskan, sebagaimana Yesus membangun, menyembuhkan, dan membebaskan dengan kata-kata dan hidupnya. Karena hidupnya adalah kata-katanya, karena kata-katanya adalah hidupnya. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.